kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, tentang orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik, bahwa orang munafik seperti yang kemarin kita bahas, masuk ya suara saya. Di ciri yang kita kemarin bahas itu, orang munafik itu kan kok orang kafir ya, orang kafir bukan ya, bolak-baliknya itu loh. Mereka ya beriman, nanti kafir, ya beriman, kafir. Maksudnya kafir itu ya, itu ada kalimat mengimani satu hal, lalu tidak mengimani satu hal yang lain. Atau melaksanakan satu hal, dan melaksanakan hal yang lain. Gitu. Jadi intinya Islamnya itu tidak kafah, tidak 100%. Jadi kalau di dalam ajaran Islam ada gini-gini itu mereka memilah dan memilih mana yang bisa mana yang tidak, dan mereka yang menentukan gitu. Nah, kalau lihat ini tuh kira-kira kita gimana ini, Pak? Kita enggak ya begitu. Gitu kan? Kita kan seringnya kayak gini, kayak memilah mana yang abot, mana yang enteng. Yang enteng ya dijalankan, itu pun ya kobernya lah gitu. Lalu yang abot, waduh jangan dulu, gitu. Jadi kita akhirnya orang yang menentukan mana yang cocok dan mana yang tidak, itu akhirnya kita, dan ukuran kita adalah ukuran nafsu kita masing-masing. Oh, tapi kan gini Gus, Allah kan tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, kan gitu biasanya yang dipakai itu mastatoktum gitu dalilnya itu. Masalahnya yang sama pakai ukuran itu bukan mampu atau tidak mau, mampu, tapi mau atau tidak mau. Masalahnya itu gitu. Nah, di sini disebutkan kenapa mereka seperti itu, karena mereka itu tadi dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Ya amanu ya kafaru, ya. Itu seperti banyak ayat yang menyebut hal-hal semacam itu, di mana di masa Nabi Muhammad itu ya nanti kalau pas bersama dengan dulur-dulur mukmin gitu ya kayak orang beriman gitu. Aku bersama kamu, aku akan membela kamu gitu. Nanti kalau sudah bersama orang-orang kafir gitu ya kadang ngolok-ngolok ajaran Islam. Oh, di sana itu diajarin gini apa? Aku itu hanya di sana itu gitu. Oh, kok ya persis ya zaman sekarang ini. Zaman sekarang itu ada orang-orang yang karena biar dianggap apa? Dianggap moderat, dianggap apa? Progresif. Lalu kemudian malah mengolok-olok ajaran Islam. Jadi ajaran ini diolok-olok, ajaran jilbab diolok-olok, ajaran sholat diolok-olok. Saya banyak punya referensi orang-orang yang begitu modelnya, karena mereka merasa minder dengan ajaran Islam ini. Mereka tidak cukup pede untuk menyatakan ini loh nilai-nilai yang baik dan benar. Tidak cukup pede. Apalagi kalau kemudian nilai-nilai itu disandingkan dengan nilai-nilai barat yang seolah-olah kalau sudah nilai-nilai itu dengan istilah-istilah Inggris gitu hebat, keren, maju gitu misalnya. Misalnya tentang hak asasi manusia atau human right. Oh, Nabi Muhammad SAW sejak Piagam Madinah itu sudah ngajarin tentang itu. Tapi kan karena kursus hak asasi manusia di mana, di Swedia, gitu kan keren, sehingga pulang itu dia tidak berani ngomong bahwa Islam itu sudah mengajarkan sebelumnya. Nah, di masa lalu juga begitu. Banyak orang-orang munafik itu yang di satu sisi itu seolah-olah Islam karena mereka ya sholat, ya puasa, ya memang percaya gitu.
Tapi ya itu tadi, hatinya di sisi lain gitu. Kaum la yafqahun, maka dikata Allah, fatubi'a ala qulubihim. Maka Allah mengunci hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak lagi bisa memahami. Kalau persoalan tidak bisa memahami ini ya banyak dulu orang-orang yang tidak bisa memahami kebenaran ya. Sampai hari ini bukan hanya masa lalu ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadatun. Ka'annahum apa? Khusyubun musannadatun. Jadi gini ini sambil nunggu satu persatu bergabung ini. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang Islam, orang-orang yang bersahadat, ya sholat, tetapi bahayanya orang munafik itu sering itu tadi, menyimpangkan faham dan tafsir. Lebih bahayanya lagi, ini yang terpenting juga ini, mereka ini kalau bicara, sangat sangat retorikanya itu menarik sekali. Memukau. Lalu fisik mereka juga begitu. Gitu loh. Fisik ini artinya bukan hanya fisik dari sisi wajah atau tubuh, tapi ya fisik itu ya ilmu lahir mereka, kemudian ke ilmu-ilmu lahir yang mereka kuasai, harta mereka, keterkenalan mereka, dan seterusnya itu. Ini katanya, wa idza ra'aitahum, dan jika kamu melihat mereka, tu'jibuka, kamu mesti kagum Muhammad sama mereka. Kamu kan kagum. Kagum terhadap apa? Ajsamuhum, penampilan lahir mereka. Ya, cara bicaranya, ya apa? Nah, ini bukan di sana. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Apalagi jika mereka sudah ngomong, kamu mesti mendengarkan dengan apa? Bersama. Kenapa? Ngomongnya itu loh enak, Gus. Ayo. Kayak gitu ya. Ngomongnya itu dan cara menyampaikannya itu, nah, kan? Iya. Nah, sekarang kan ya banyak. Iya loh. Wes sampai kesulitan nyari mana, wah suaranya enak, orang yang ganteng. Ya udah ya. Gak kayak kita. Suara cempreng. Ada sih yang nggak ganteng merasa ganteng ya ada, tapi izin Gus, suaranya kurang besar. Gimana? Allah itu pun loh diingatkan oleh Allah, kamu Muhammad kagum loh sama penampilan lahir mereka. Itu. Ini yang disebutnya. Idza ra'aitahum, kalau kamu melihat mereka Muhammad, maka kamu akan kagum terhadap penampilan mereka. Wa iyaqulu, dan jika mereka berkata, kamu akan tasma' liqaulihim, kamu akan dengan mendengarkan mereka dengan sama. Kenapa? Karena cara bicaranya, materi yang dibawakan, logika berpikirnya, kemudian dasar-dasar yang mungkin dia bangun untuk membenarkan ininya, itu luar biasa. Padahal sebenarnya itu menyesatkan. Sementara yang samuhum, penampilan lahir mereka, itu sangat mengagumkan kamu. Karena memang ya senyumnya, apanya lagi? Bodinya, kemudian keterkenalannya, mungkin juga penampilan baju dan hartanya, dan seterusnya. Wih, saya lo kagum, saya lo ikut. Apalagi kalau materi yang dibawakannya cocok dengan nafsu sampean. Ah, wes. Itu. Nah, ternyata hal semacam itu sudah ada sejak Rasulullah, sudah ada sejak dulu. Katanya gini, ka'annahum khusyubum musannadatun.
bahkan saking landainya. Jadi itu kayak semacam bahasa misalnya orang Jawa kan kalau orang cantik kemudian cara jalannya kayak Pragawati itu kayak apa? Macan luweh. Nah, mlakune koyok macan luweh. Macan luweh itu poso mungkin ya. Kalau kalau Pak Budi meskipun luweh mlakune ya ngono iku. Tapi kalau macan luweh itu kayak para Pragawati itu. Nah, di sini yang disebut khusyubun musannadatun, kayu yang tersandar, itu maksudnya ya landai, cara ngomongnya itu pokoknya mengagumkan lah. Sangat cara retorika, skill retorikanya itu ya gitu. Nah itu yang membuat kamu, padahal materinya itu bisa menyesatkan orang. Yang disebut di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 6 itu, fasaddu an sabilillah itu. Ayat yang kedua kemarin. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang-orang munafik itu mesti ngira kalau ada ayat yang keras, peringatan, itu pikir untuk nyinggung dia. Pikir untuk mendiskriminasi dia, hanya untuk dia, selalu begitu. Maka kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, maka jauhilah, kata Allah. Waspadailah mereka. Qatalahumullahu, Allah akan membinasakan mereka. Anna yu'fakun. Bagaimana itulah mereka dipalingkan. Ada beberapa ayat yang mendukung ini. Ayo kita bedah anatominya. Dua ayat ini berdasarkan dukungan ayat-ayat yang lain. Ya. Misalnya ini. Tentang ayat 3. Siap-siap ya. Tentang ayat 3 bahwa orang itu amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru itu banyak. Bahkan kalau sekarang ada kan beberapa artis yang awalnya Islam lalu masuk kafir, lalu masuk Islam lagi, masuk kafir lagi, umat ya. Kemarin jilbaban, lalu enggak jilbaban, lalu jilbaban, kemudian dilepas lagi, sekarang jilbaban lagi. Ya gitulah. Tapi ya kita tetap husnudon selama dia belum mati, ya dia mesti punya kesempatan baik gitu aja. Tapi kalau sudah mati, apa bahasa halusnya mati bongko ya, itu sudah ada lagi, sudah tidak ada kesempatan. Tapi kalau mereka masih hidup, ya masih punya kesempatan baik. Tapi yang namanya summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, itu dalam ayat lain disebut sumazdadu kufron. Maka akan bertambah kekafirannya. Itu ada banyak ayat yang begitu. Wis kurangnya sama coba buka di surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 137. Surat An-Nisa ayat 137. Izin Gus. Silakan. Orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Shadaqallahul adzim. Nah, ini yang dibaca oleh produsen salak dan pedagang kambing, hanya Mas Suryono. Mas Suryono dari daerah dingin Banjarnegara, Ngapak Pol. Ini ada cerita, saya pernah ngeprank beliau ini. Jadi nggak apa-apa melenceng dikit biar ngantuknya hilang.
Bisa diceritakan, Mas. Mas Suryono mau tak ceritakan nggak? Malu nggak? Nggak apa-apa. Mboten malu, Gus. Kita mboten ngantuk. Ya, coba cerita, Mas Sur. Mawon. Sampean aja yang cerita sebagai korban. Jadi saya kan pengen ngecek apa ya keakraban para cabang, sejauh mana mereka mengenal saya minimal. Kalau kenal betul gitu. Tapi memang karena saya ya nggak bisa tahu. Jadi saya telepon, tapi saya kan punya 2 nomor ya. Saya telepon, saya pengen sebenarnya saya hello, sebenarnya nggak ada rencana untuk ngeprank saya itu. Mana kabarnya gitu. Kok jawabannya apa coba? Apik sapa iki? Nah, berarti kan nggak kenal saya ini suaranya. Tak lanjutkan. Ini Suryono yang jual kambing? Ya benar. Itu apa di? Saya, ini dari mana katanya begitu? Saya dari Polsek. Ada apa Pak? Ya ini ada laporan kehilangan kambing. Dan di sekitar sini yang pengepul kambing ya cuma Anda. Terus, apa benar di rumah Anda ada kambing ini? Iya benar Pak, itu jualan. Enggak, itu curian itu. Wih, saya goreng pokoknya. Nangis aku. Seluruh keluarga dikumpulkan. Alhamdulillah. Terakhir-akhirnya. Lah iya, salah sendiri, enggak kenal suara Gusnya. Saya tapi kemudian datang dan minta maaf. Ada beda kok. Suaranya apa? Apa Mbak Tati? Gimana? Terus Master soalnya beda dibuat-buat Gusori. Soalnya dibuat-buat komandan tentara, polisi. Oh, kayak polisi gitu ya. Lah ya makanya. Ini Mas Suryana ya, itu tadi sekilas guyon antar kami. Ya kadang-kadang begitu. Nah, yang dibaca Mas Suryana tadi ayat 130 surat An-Nisa itu tentang orang-orang yang awalnya kafir, kemudian beriman, lalu kemudian kafir lagi, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi. Maka di situ disebut sumazdatu kufron. Maka kemudian bertambah kekafiran mereka. Lalu Allah mengunci mati hati mereka. Dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Orang-orang yang sudah seperti itu. Kaitannya dengan ayat ini, mereka lahirnya yang masih merasa sebagai muslim. Bukan kok kemudian yang murtad itu, bukan. Ya itu tadi, bolak-balik tadi. Yang kemarin saya sebut, mudhabdhabina baina dzalik. Itu tentang ayat yang ketiga. Lalu tentang wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan kamu kan kagum. Ada satu ayat yang bahkan Rasulullah dan orang beriman dilarang kagum. Dilarang kagum. Bahwa apa yang diterima mereka itu sebenarnya malah justru untuk menambah siksa buat mereka. Dan ini terkait dengan orang munafik juga. Coba dibuka di surat At-Taubah ayat 85.
At-Taubah ayat 85. Semua sudah? Izin Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ yang dibaca oleh Biayan tadi itu tentang orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta, ya, tapi kemudian bahkan Nabi Muhammad, jangan Muhammad, kamu jangan merasa terpercaya atau kagum sama hal-hal semacam itu, baik anak harta mereka, karena itu hanyalah cobaan ujian buat mereka. Kalau mereka tidak mampu mengelola atau malah sombong dan kemudian israf mubadzir, bermewah-mewahan dengan itu, Allah sebenarnya hendak menyiksa mereka di dunia. Loh, coba bayangkan Pak Budi, di situ disebutkan harta tapi dipakai untuk menyiksa mereka. Berarti kan banyak orang yang karena harta lalu disiksa. Gimana prosesnya? Ya tersiksa karena kemudian waktunya makin dikit. Tersiksa karena kemudian pikirannya makin sangat padat, sibuk. Siksa dan banyak lagi. Itu, dan kamu jangan kau Muhammad kagum terhadap harta-harta dan anak-anak mereka. Ya, kalau di sini kan kamu tuh jibuka, kamu kagum Muhammad, kan gitu yang ayat tadi. Maka di ayat 85 surat At-Taubah ini, janganlah engkau kagum. Ini juga untuk kita. Orangnya biar nggak ketularan munafik. Kalau ada orang-orang yang begitu, meskipun mereka secara harta, secara jasad, secara lahir mereka luar biasa. Pertama jangan kagum dulu. Jangan. Kita itu kan kemudian terlalu gampang kagum. Sampai iluk seminar. Ya kan? Biar kaya. Lagi. Nah, di sini kita sudah jelas. Jangan. Yang diperintah di situ apa? Nabi Muhammad loh. Janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia. Dan agar nyawa mereka melayang. Nah, itu tentang la tu'jibuka amwaluhum. Lalu tentang ini, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka itu cirinya, satu di antara ciri munafik, itu merasa bahwa setiap kali ada peringatan itu untuk nyinggung dia. Nah, ini ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Coba dilihat di surat Al-Baqarah. Ayat 19 dan 20. Baqarah ayat 19 dan 20. Siapa Mas Kak? Yang mau baca? Jinggus. Halo? Siapa tadi? Mas Kak atau siapa tadi yang mau baca? Jinggus. Halo? Madiun? Siapa? Jinggus. Halo? Monggo, siapa? Jinggus. Ayat 19 dan 20 ya, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka,
berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka berhenti, sekiranya Allah mengendaki, niscaya Dia hilangkan pendengarannya dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul adzim. Itu juga bicara tentang orang munafik. Kalau sampean lihat mulai ayat 14 itu, mereka kan bilang di ayat 14 itu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Kan gitu. Ayat 14 itu. Coba dibaca itu ayat 14. Siapa lagi yang beda? Saya ingin buktikan bahwa ini adalah kaitannya juga dengan orang munafik. Ayo. Siapa? Mas Yo, silakan Mas Yo. Ayat yang 14. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Nah, itu berarti ayat yang dibaca ini adalah bicara tentang orang kafir, munafik. Nah, di ayat 19 tadi, 20 itu gini. Jadi kalau ada geledek atau kilat itu, dar gitu, orang itu ya ja'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan jari-jari mereka gitu, fi adhanihim untuk menutupi telinga mereka. Dipikirnya bahwa kilat itu akan menyambar dia. Padahal sifat dan jenis kilat ya begitu itu, bukan kok kemudian karena benci sama kamu lalu kilat itu nyari kamu, enggak gitu. Nah, sama orang-orang munafik itu cirinya ketika disampaikan ayat-ayat Allah, lalu ayat itu memang sifatnya korektif, koreksi, maka dia akan merasa, oh, ngaji nyinggung aku. Aku enggak ikut ngaji lagi. Karena dikiranya bahwa ayat itu hanya ditujukan ke dia. Padahal yang dengerin itu ratusan, ribuan. Tapi yang ada di dalam hatinya penyakit yang memang kena tembakan ayat tadi, ngaji, enggak kayak Ustadz itu, Ustadz ngaji, nyinggung aku. Duh, itu bukan nyinggung kamu, sifatnya petir kilat ya begitu itu. Akhirnya apa? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutupi telinganya. Akhirnya dalam prakteknya sekarang ya kemudian enggak mau denger. Males aku denger itu, enggak ikut ngaji itu, karena dikiranya itu ayat hanya untuk nyinggung dia, padahal ya seluruh ayat ya untuk koreksi gitu. Nah ternyata sifat munafik begitu, kiro-kiro. Sekarang kita tujukan ke kita, gak yosek ngono tawa dewe. Semoga tidak. Saya yakin nih yang di Zoom ini enggak, ini sudah mukmin semua. Amin. Kan? Gitu loh. Iya, buktinya sampean bertahan, sudah tak singgungi tiap hari ya bertahan, berarti kan tebalin telinganya. Ya kan? Tapi sekurangnya husnudonnya adalah bahwa sampean bukan munafik, insya Allah ya. Sampean orang-orang yang mau menerima koreksi, yang benar-benar memang ngaji untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sementara orang-orang munafik itu lari dari peringatan. Tidak mau dia. Jadi begitu, itu tadi, dipikir setiap soihatin, setiap teriakan, itu ditujukan ke dia, padahal bukan. Jadi saya kalau misalnya ngaji gitu, enggak ada kok, nanti saya tak nyinggung Mas Yo, enggak ada gitu. Ngapain? Oh enggak disinggung aja sudah kena, gitu kan. Jadi, sabuna kulla soihatin alaihim. Mereka ini mengira bahwa setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Nah, sampai dan saya jangan begitu ya. Kalau kena ayat, wah, kena ini. Ya sudah, syukur. Alhamdulillah, aku ngaji kena ayat. Allah kata Allah di sini, humul adu fahdarhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, waspadailah mereka. Kenapa Rasulullah disuruh mewaspadai? Karena mereka ini ada di lingkungan situ, ya ngaji bersama Rasul. Kan akhirnya kan
bahaya, mimikri ya kan? Apa itu kemampuan bunglon. Qatalahumullah. Ya Allah telah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana dipalingkan. Ayo kita hindarkan diri kita ya, keluarga kita dari segala macam sifat-sifat nifak. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Izin Gus. Oh. Kaitan dengan yahsabuna kula soehatin alaihim nih Gus. Bagaimana kalau sebenarnya kita itu munafik tapi nggak kroso Gus, disinggung nggak kroso Gus, gimana? Kalau ini kan orang munafik mengiranya selalu menyindir mereka. Tapi kalau misalnya nggak kroso Gus, disindir, disinggung nggak kroso gimana? Apakah itu termasuk munafik juga? Ngapunten. Jadi ada orang yang begini. Ini macam-macam ya. Jadi ada orang yang gak kroso. Gak kroso itu kayak semacam ngasih siraman ke daun talas. Tahu daun talas? Daun talas itu kalau dikasih air itu ya glender gitu aja, nggak bekas belas. Ya itu kroso. Kalau disinggung nggak kroso ya wallahu a'lam, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah kayak gitu. Jadi ada istilah waktu saya sampaikan, sampean itu kalau dikasih peringatan, saya bilang gitu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gitu. Misalnya kan gitu kita bikin analogi itu atau perumpamaan. Kata Pak Yayan gini, saya masih ingat betul. Perumpamaannya bagus banget. Ending Gus, kalau masuk telinga kiri, keluar kuping kanan. Berarti kan masuk. Minimal itu ada nyantol dikit lah bekas itu. Karena masuk. Lah ini tuh masuk telinga kiri, keluar lagi. Jadi istilahnya mendal. Mendal, nggak sampai masuk. Kata Pak Yayan gitu. Ini masih mending Gus kalau ada orang yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berarti kan masuk. Dan ya adalah bekasnya. Tapi kalau masuk telinga kiri, nggak sampai masuk, mendal. Nah itu yang disampaikan Pak Yono tadi, bahwa ada orang-orang yang nggak rasa disinggung itu. Sebenarnya ayatnya ya. Di yang ayat 17 surat Al-Baqarah itu. Itu di sini disebutkan, coba dibaca itu Pak Yono. Di ayat yang 17 itu begitu. Coba, yang surat Al-Baqarah. Yang ayat 17 itu. Pak Yono? Iya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. 17 nih Gus. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya. Jadi kalau yang ayat dibaca oleh Mas Saiful tadi kan yang munafik tapi yang keras. Kalau yang ini yang kemunafik tapi halus. Itu jadi saya ingin tahu, kalau ada orang menyalakan obor atau bediang gitu ya, maka yang di sekitarnya itu akan mendapat cahaya. Tapi begitu obor itu mati, dia gelap lagi. Kan gitu. Sama, orang-orang ini kalau waktu pengajian gitu, kayak gini. Oh gitu ya, jadi wah berarti saya ini harus gitu. Tapi begitu keluar dari pengajian, kembali lagi, lali, lupa. Jadi gak bekas belas. Gitu. Kayak
nyingkirkan apa ini set gitu, makanan atau apa di air itu loh, kalau ada kayak enceng gondok atau apa yang kecil-kecil itu, yang hijau itu, kalau disingkirkan gitu, ketika disingkirkan ya, tapi begitu orang yang nyingkirkan balik lagi. Nah, yang begitu itu, ya. Jadi ketika mendengarkan pengajian gini, seolah-olah menyala imannya. Tapi begitu setelah selesai pengajian, balik kepada debu-debu duniawi, lali mana. Nah, maka pentingnya ngaji itu untuk selalu mengingatkan, biar selalu kembali kepada kebenaran. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Hari Ahad, ayo tetap semangat untuk menjemput selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinni wa syaitan. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في ربنا من فقنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم افتح علينا باب السماء باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد قدر الأمطار وبعدد ورحم الأشجار ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولأهلي وزوجنا ولذريتنا ولأصحابنا وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون ربنا أفرغ لنا الصبر والثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على محمد Alhamdulillah alamin. Saya sedang ada di Tabanan ini, di SPMA Tabanan. Dingin sejuk. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana